Oppo Find X6 Pro emang nggak bakal masuk ke Indonesia, tapi Oppo Indonesia bakal bawain seri penggantinya yang mungkin harganya bakal lebih murah. Ya, Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Kita lihat sama-sama. Jadi Yuzon diundang sama Oppo Effect ke Bali bareng sama media se-Asia lainnya, mulai dari Singapura, Malaysia, Taiwan, Thailand, Vietnam, banyak lah di satu tempat, di Potato Head tepatnya. Tempatnya enak banget, asli. Dan ada dua smartphone yang kita coba, Oppo Find X6 Pro dan salah satunya adalah Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Jadi smartphone ini udah beredar di Cina dan dipastikan masuk secara global, termasuk juga di Indonesia, tapi masih belum tahu nih di Indonesia Oppo Reno 10 Pro-nya masuk juga atau enggak. Yang udah pasti sih yang ini ya, yang versi Pro Plus-nya. Nah, Oppo Reno 10 Pro Plus ini membawa beberapa teknologi turunan dari Oppo Find X6 Pro, seenggaknya mengobati rasa kekecewaan ketika smartphone flagship dengan kamera terbaik dari Oppo ini nggak masuk ke Indonesia gitu ya. Salah satu teknologi yang dibawa oleh Oppo Reno 10 Pro Plus 5G adalah kamera periskop dan juga chip NPU Mari Silicon X. Kamera periskop dan Mari Silicon X memang jadi dua fitur unggulan di Oppo Find X6 Pro dan gue udah nyoba kemampuannya. Tapi kita bahas sedikit ya dari desain dulu, karena jujur desainnya ini beda banget sama Reno series yang udah ada di Indonesia. Layarnya melengkung, bodinya kaca, teksturnya matte, premium banget. Asli, megang smartphone ini kayak berasa megang smartphone flagship. Padahal smartphone ini cuman mid-end aja, mid ke high lah. Desainnya ergonomis sebenarnya, karena ya secara layar, secara bentuk juga emang ringkes, agak tipis juga. Apalagi bodi belakang dan layar depannya sendiri udah dibikin melengkung di tepiannya. Jadi ketika gua genggam smartphone ini pas banget di tangan. Dan mungkin kebetulan juga tangan gue gede ya, tapi ya seenggaknya smartphone ini lebih enak buat digenggam daripada smartphone dengan layar datar ataupun dengan bodi belakang yang agak kaku maupun menyiku, jadi lebih enak. Ngomongin soal layarnya, jadi smartphone ini udah pakai panel OLED ukurannya 6,74 inci, lebih tinggi dibandingin sama smartphone menengah ke atas lainnya ya, karena rata-rata sih 6,6 incian lah rata-rata, dan ini lebih sedikit tinggi 0,1 inci daripada smartphone lainnya. Resolusinya juga udah tinggi di atas Full HD+, terus udah ngedukung refresh rate 120 Hz meskipun belum adaptif seperti Oppo Find X6 Pro. Tapi dia udah ngedukung juga HDR10+, jadi cakupan warna, terus juga kalau nonton video streaming di YouTube maupun Netflix, HDR dan Full HD mah aman sih di smartphone ini. Jadi tampilannya bakal bagus banget, bakal vivid warnanya dan juga detail. Di bagian belakangnya, jadi ada 3 kamera di sini dan 1 LED flash dengan desain kamera yang jujur beda banget sama smartphone Reno series lainnya. Terlebih ada 2 lingkaran di sini dan 1 kotak di sini sebagai tempat buat kamera periskopnya. Ditambah ada logo Power by Mari Silicon. Ini sih yang bikin smartphone ini kelihatan beda dan juga kelihatan mewah. Warnanya yang gue pakai ini agak hitam ataupun abu ya. Tapi ini teksturnya enak sih, kaca tapi ya nggak gampang ketempelan jejak sidik jari. Nggak pakai prosesor kentang nih Reno series. Dia pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Satu tingkat di bawah Snapdragon 8 Gen 2. Snapdragon 8 Plus Gen 1 sendiri udah 4 nanometer dari TSMC. Jadi lebih baik daripada Snapdragon 8 Gen 1 dan masih jadi salah satu chipset paling ngebut saat ini. Unit yang gua pakai sendiri sekarang RAM-nya udah 12 GB yang bisa di-upgrade 2 kali lipat pakai RAM virtual sampai 12 GB. Jadi total RAM-nya bisa sampai 24 GB. Memori penyimpanannya 256 GB, lagi-lagi tanpa slot microSD, cukup disayangkan. Dan baterainya sendiri kapasitasnya 4700 mAh dengan didukung sama fast charging 100 watt, tapi tanpa teknologi wireless charging.
Gue masih belum nyobain benchmarking ataupun ya pengujian lainnya karena unit yang dipinjemin Oppo saat ini masih pakai software yang belum stable. Jadi sebenarnya gue bikin video ini jauh sebelum peluncurannya di Indonesia. Jadi masih pakai software yang belum stable. Jadi kalau di benchmark pasti bakal kacau juga sih hasilnya. Mungkin nanti bakal gue bikinin video review terpisah biar tahu performance-nya kayak gimana. Cuman yang udah bisa dipastiin adalah sektor kameranya karena software ini udah stable buat di bagian kameranya. Nah, ngomongin kameranya, kamera utamanya udah 50 megapiksel dan didukung sama OIS. Ada kamera telefoto juga 64 megapiksel yang didukung sama OIS juga. Dia support 3 kali optical zoom dan 6 kali hybrid zoom. Dan satu lagi kamera ultrawide 8 megapiksel, fixed focus. Sementara di depannya ada kamera selfie 32 megapiksel. Gue udah nyobain keliling Bali pakai smartphone ini, motret-motret berbagai angle termasuk motret model. Kualitasnya bagus, apalagi bagian portrait mode-nya. Warnanya bakal keluar banget, hasilnya pun foreground dan background-nya tuh bakal dipisah dengan blur yang rapi banget. Dan kalian bisa edit aperture-nya, jadi kedalaman dari blur-nya itu bakal bisa diatur baik itu di bagian kameranya maupun saat editing di bagian galerinya. Di galerinya sendiri kita bisa ngedit dari mulai filternya, adjustmentnya, kayak gimana, cahaya, kontras, bebas lah di situ bisa. Dan kualitasnya nggak kalah lah sama Oppo Find X6 Pro ya, terutama pada periscope zoomnya. 3 kali itu optimal banget, 6 kali agak optimal tapi nggak sebagus pemrosesannya di Oppo Find X6 Pro. Kita tahu ya, karena secara chipsetnya udah lebih ngebut, terus juga ISP-nya juga lebih bagus daripada Snapdragon 8 Plus Gen 1. Tapi ya secara overall hasilnya bagus. Gue udah motret pemandangan, motret model, hasilnya bakal gue tampilin. Nggak mengecewakan sama sekali buat di kelasnya. Sampai saat video ini dibikin, gue masih belum tahu harganya berapa Reno 10 Pro Plus 5G ini. Mungkin aja di atas 7 sih sebenarnya, mungkin aja. Tapi ya gue belum tahu harga pastinya berapa. Tapi menarik aja sih, mulai dari fitur kamera, desain, dan spesifikasinya yang udah nyerempet ke sektor flagship. Gitu aja videonya, like videonya, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Lizontek. Nyalain loncengnya biar tahu review terkini, informasi terkini di dunia pergadgetan Indonesia buat kalian semua. Bye!